Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Kok bisa sih timnas U17 Indonesia kalah 6-0 lawan Korea Utara? Siapa yang nyangka sih? Atau emang timnas Korea Utara sejago itu? Dan sekarang, gimana kelanjutan timnas U17 kita ini? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang kenapa Garuda Muda seperti beda level dengan Korea Utara. Gue ulangi lagi, timnas harus mengakui keunggulan Korut dengan kalah 6-0. Seakan-akan rekor gokil kita di fase grup itu nggak berarti apa-apa di mata pemain Korut. Apakah kaget karena kebobolan di menit awal? Atau emang taktik Korea Utara, kedisiplinan pemainnya, fisik dan pengalamannya, semua harus diapresiasi. Kata Coach Nova Arianto, Korut memang main luar biasa. Dan buat kita yang selama ini nggak terlalu familiar sama sepak bola di Korut, nyatanya emang perlu tahu kalau sepak bola katanya adalah olahraga paling populer di sana. Tapi ya karena ini Korut, tentu data tentang penonton, liganya, semua terbatas. PSSI-nya Korut sih udah join FIFA sejak 1958 dan AFC sejak 1974. Tapi FIFA sendiri jujur nggak tahu apa yang terjadi di sana. Katanya cuma ada satu email, itu pun bukan jaminan bisa komunikasi. Yang pasti, Korut emang bukan lawan main-main. Udah 2 kali mereka juara di Piala Asia U17 ini. Timnas seniornya pernah masuk Pildun di 1966 dan masuk perempat final. Di 2010 masuk lagi. Dan kalau ngomongin tim putri Korut, ini baru ngeri. Ranking FIFA nomor 9, baru menang Pildun U20, Piala AFC U20, dan U17-nya juga baru juara. Tapi cukup soal Korut. Buat Garuda Muda, terima kasih sudah berjuang sampai di sini. Untuk sekarang, harapan sepertinya sangat cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selamat beristirahat sebentar dan selamat berlatih untuk... Ya, jadi kita harus mengakui bahwa Korea Utara sangat kuat, sangat hebat, dan kita kalah dari segala aspek. Ya, memang kalau kita lihat Korea Utara negara yang tertutup dan sepak bola mereka pun tidak begitu terkenal untuk liganya. Tetapi untuk tim nasionalnya saya pikir mereka luar biasa. Kalau kita lihat dari tim nasional senior mereka 2 kali masuk Piala Dunia, dan kemarin U17 itu mereka 2 kali juara kalau saya tidak salah. Nah, yang menarik di sini setelah saya nonton dari salah satu channel YouTube, dia bilang kalau pemain-pemain Korea Utara U17 ini rata-rata mereka sekitar belasan orang itu, mereka itu bermainnya di satu klub, dan satu klub itu dilatih oleh angkatan militernya mereka. Jadi tidak heran kalau fisiknya mereka itu luar biasa kuatnya, luar biasa bugarnya. Jadi kita ya wajar sih kita kalah. Ya 11 orang, bukan hanya 11 orang, ada sekitar belasan orang yang bermain satu klub. Bayangkan, belasan orang bermain satu klub dan dilatih oleh angkatan bersenjata mereka. Nah, itu luar biasa, dilatih oleh militer, men. Jadi fisik mereka kalau kita lihat ya 90 menit bermain seperti tidak ada capek-capeknya. Dan kalau kita lihat memang fisik mereka luar biasa. Jadi wajar kita kalah dan kita harus mengakui itu. Tetapi kita harus berterima kasih ke timnas U17 dan juga Coach Nova Arianto, di mana mereka sudah tampil mati-matian, berjuang habis-habisan. Mereka sudah ya berdarah-darah di lapangan sampai mereka juara grup. Ya tidak ada yang menyangka Indonesia akan jadi juara grup, tapi kemudian mereka keluar jadi juara grup. Kita harus apresiasi itu, bahwa mereka ke sana yang awalnya dipandang sebelah mata, tetapi mereka bisa membuktikan. Ya kalau kemudian kita dikalahkan oleh Korut, menurut saya itu wajar karena mereka ya unggul segala-galanya. Walaupun mereka tertutup dibandingkan dengan kita yang sepak bolanya lebih terbuka, tetapi sekali lagi tidak menjamin bahwa sepak bolanya itu lebih terbuka, lebih modern, ya harus memenangi pertandingan. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus apresiasi apa yang sudah diraih oleh timnas U17 kita sampai dengan perempat final, ya itu sudah luar biasa sekali. Untuk sekelas negara yang sepak bolanya rankingnya itu ada di 120-an dan kelompok umurnya masuk ke 8 besar, itu sudah sangat-sangat luar biasa dan harus kita apresiasi sebenarnya. Tidak perlu kita menghujat, tidak perlu kita menghina, mencaci maki mereka. Mereka sudah berjuang di sana. Kalaupun mereka kalah, iya kita harus berpikir secara objektif. Mereka baru sekali kalah dan 3 kali menang dari 4 kali pertandingan di Piala Asia U17 ini. Itu yang harus kita apresiasi, teman-teman. Bukan kita sibuk memaki mereka, kita sibuk untuk menghina mereka, sibuk untuk menjudge mereka bahwa mereka tidak layak ke Piala Dunia. Menurut saya mereka layak di sana karena mereka itu sudah berjuang mati-matian. Jadi ayo kita tetap dukung timnas karena mereka sudah berjuang mati-matian di sana dan mereka bawa nama Indonesia. Kira-kira begitu.
Media asing sorot kejanggalan pemain Korea Utara sebelum kalahkan timnas Indonesia 6-0 di Piala Asia U17. Ini tak wajar. Salah satunya dari media Korea Selatan, Net.com, yang merasa janggal dengan kondisi fisik para pemain Korea Utara. Dalam salah satu ulasannya, media tersebut tak yakin jika skuad Korea Utara saat ini merupakan pemain berusia 17 tahun lantaran kekuatan fisik mereka yang sangat tangguh. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun, ulas media tersebut pada Sabtu 12 April lalu. Lebih lanjut, Net.com menyebut jika kemampuan fisik pemain U17 Korea Utara membuat mereka tampil tanpa kelelahan sepanjang 90 menit. Di kompetisi ini, Korut meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti selama 90 menit, tambah laman tersebut. Ya, kalau di Eropa biasanya sih, saya tahu kalau saya salah boleh dikoreksi ya teman-teman. Saya tahu kalau di Eropa itu ada pemain yang kalau dilihat kekuatannya itu melebihi batas rata-rata manusia, itu biasanya dites doping. Apakah pemain ini memakai doping atau tidak? Kalau di Eropa, saya tahu seperti itu, tapi kalau saya salah bisa dikoreksi. Tapi kalau kita lihat dari U17-nya Korea Utara, ya seperti saya bilang tadi, mereka tuh belasan orang bermain dalam satu klub dan dilatih oleh militer mereka, angkatan bersenjata mereka. Jadi wajar kalau fisik mereka itu sangat-sangat kuat. Dan mereka kalau kita lihat di Piala Asia U17 ini sangat konsisten sekali. Ya beda dengan Korea Selatan yang pernah mencicipi kekalahan. Ya Korea Utara ini mereka luar biasa lah. Ini calon-calon juara Piala Asia nih. Walaupun mereka mengalahkan kita dengan skor yang tidak main-main. Memang memalukan. Sejujurnya memang memalukan. Tapi ya kita harus tetap mengapresiasi U17 bahwa mereka sudah luar biasa berjuang di sana. Ada yang tak beres drawing Liga 4 kemarin. Ternyata hanya Liga 4 lagi. Liga Nasional lagi. Ada apa dengan Indonesia ini? adalah video rekaman yang disiarkan secara live streaming. Info terkait drawing Liga 4 kemarin ternyata tidak hanya ada indikasi settingan. Asal kalian tahu, informasi dari Forum Wasit Indonesia menyebutkan bahwa drawing Liga 4 kemarin bertempat di Asprop PSSI DIY, dan video yang diputar saat live drawing merupakan sebuah video rekaman. Posisi si pengundi berinisial DA saat live berlangsung sedang berada di Arab Saudi. Info ini semakin mempertegas bahwa memang ada yang tak beres dengan drawing Liga 4. Nah, kan itu drawingnya itu sudah selesai kan? Dan diulang lagi drawingnya karena kan ada tuntutan dari netizen, kemudian ada kejanggalan-kejanggalan dari drawing yang pertama. Nah itu akhirnya diulangkan kemarin dan sudah ada tuh di PSSI TV. Ya bolehlah kalian nonton di sana. Tapi netizen kita itu kan jeli. Mereka tuh pintar, cerdas, bisa melihat di mana ada kejanggalan dari drawing kedua, di mana ada beberapa detik split waktunya itu yang bolanya itu awalnya masih banyak, tiba-tiba dalam sekitar 5-10 detik itu bolanya tinggal sedikit saja, ya, katakanlah 2-3 bola di dalam wadah yang besar itu. Nah itu membuat masyarakat atau netizen bola Indonesia itu bertanya-tanya ada apa dengan drawing kedua. Dan ya saya sih berharap jangan sampai ini ada indikasi-indikasi kecurangan yang merugikan sepak bolanya kita. Karena ditakutkan begini teman-teman, sepak bola kita ini lagi bagus-bagusnya, takutnya itu di-banned sama FIFA dan ya akhirnya kita tidak bisa menikmati sepak bolanya kita. Oke, untuk sekelas timnas mungkin kita luar biasa, tapi sekali lagi untuk liga masih banyak yang harus dibenahi ya. Mungkin mereka pikir kita ini terlalu bodoh-bodoh amat ya. Jadi ketika mereka suguhkan hal-hal seperti itu, ya kita akan menerima gitu kan. Tetapi mereka lupa bahwa netizen Indonesia ini netizen yang cukup jeli melihat situasi yang ada di media sosial. Dimana kita lihat ada kejanggalan-kejanggalan dari ya drawing kedua, itu pun ya sebenarnya masih banyak sih kejanggalannya, cuma malas aja untuk dibahas sebenarnya. Karena tidak terlalu ya penting sebenarnya. Tapi ya saya sih sebagai supporter bola Indonesia berharap sepak bola Indonesia ya baik-baik saja. Liganya akan terus berlanjut dan terus berbenah supaya lebih bagus lagi. Dan tidak ada orang-orang yang oknum-oknum ya yang punya kepentingan pribadi yang coba-coba untuk merusak sepak bola Indonesia. Tapi ya percuma kita ngomong, pasti ada itu. Tidak mungkin tidak ada. Konoha ini Pak.
Drawing Liga 4 serasa arisan, Erick Thohir langsung turun tangan. Banyak kejanggalan saat perundian Drawing Liga 4 berlangsung. Sebelum lanjut, klik bio gue untuk tonton Liga 1, di mana netizen gercep langsung menyadari posisi bola yang diundi ketika sudah dibuka dan diletakkan di sebelah kanan, lalu posisi kertas yang diambil malah di sebelah kiri. Dan yang lebih lucunya lagi, kertas yang seharusnya masih dalam posisi tergulung, tiba-tiba sudah lurus. Ini definisi kekuatan yang tidak terlihat. Jelas, ini menuai kecaman dan tidak adanya transparansi. Saat PSSI dituntut untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, malah ada aja oknum kayak begini. Tapi kalau diperhatikan, kok yang ngundi mirip Bung Towel. Tapi yang anehnya begini teman-teman, klarifikasinya yang aneh, yang menurut saya itu salah satu pembodohan publik sebenarnya. Mereka mencoba untuk memaksa kita berpikir sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Begini teman-teman, mereka bilang si Desi ini, yang tukang undi ini, tukang buka bola kertas dari dalam bolanya, dia itu punya keterbatasan fisik atau sedang sakit katanya. Jadi tangannya itu tidak bisa ditaruh di atas meja, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, si Desi ini ketika video itu diputar, kemudian katakanlah live, si Desi ini tidak ada di Indonesia, dia itu lagi ada di luar negeri. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka sudah tahu orang ini sudah dalam keadaan tidak bisa kerja, katakanlah seperti itu, karena kan sakit, tangannya tidak bisa di atas meja. Kenapa dikasih dia untuk undi gitu? Kenapa harus kasih dia? Apakah tidak ada orang lain yang bisa menggantikan dia? Kan begitu. Itu kan kejanggalan juga. Nah, kenapa tidak bisa kasih orang lain yang gantikan dia? Karena kan sudah tahu ini bahwa dia punya keterbatasan, tangannya sakit, tidak bisa ditaruh di atas meja. Padahal drawing itu kan harus transparan, semua harus terbuka dan bisa melihat, iya kan? Saya tahu kan seperti itu. Ketika ada drawing itu kan bukannya di atas, bukan di kolong meja kan? Kalau di kolong meja itu namanya suap. Jadi ya, semoga tidak hanya evaluasi saja dari PSSI, semoga ya disanksi seberat-beratnya gitu kan. Karena hal-hal seperti ini kan merusak citra sepak bola Indonesia. Percuma Erick Thohirnya bagus, tetapi yang akar-akar di bawahnya ini, ranting-rantingnya ini tidak bertumbuh dan tidak berbuaya. Pak, tebas saja, potong saja Pak. Jangan takut-takut Pak. Masyarakat Indonesia, netizen bola pasti akan berpihak ke Bapak kalau Bapak berani untuk memotong ranting-ranting yang tidak berbuah dan tidak bertunas dan tidak menghasilkan seperti ini. Ya kalau Erick Thohirnya mau. Media Vietnam Soha.vn menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U17. Mereka telah mempersiapkan diri dengan cermat untuk turnamen kontinental tersebut sejak lebih dari setahun sebelum tanggal dimulainya Piala Asia U17. PSSI memanggil puluhan pemain muda untuk diuji dan diseleksi pelatih Nova Arianto. Para pemain ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka menjalani tes dan memiliki waktu 3-4 hari untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pelatih Nova Arianto kemudian mengumumkan daftar nama-nama terbaik selanjutnya di Soha.vn. Kemudian Soha.vn juga menjelaskan bahwa Nova Arianto menerapkan disiplin ketat kepada para pemainnya. Selanjutnya Soha.vn juga menyoroti tingginya jam bermain para pemain timnas U17 di Liga Domestik, berbanding terbalik dengan yang terjadi di Vietnam. Jadi hasilnya kita rasakan, kita bisa ada di Piala Dunia U17 nanti November di Qatar, dan kita bisa lolos ke 8 besar. Walaupun di 8 besar kita menjadi bulan-bulanan yang Korea Utara, tapi saya pikir dari sekian lama kita TC, ya hasilnya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal pelaksanaan drawing Liga 4 yang dinilai jauh dari kata profesional dan transparan. Menurutnya ini bukan sekedar urusan teknis, tapi udah menyentuh masalah integritas dan fair play. Jangan main-main sama kompetisi Liga. Tegas Erick, PSSI pun mendesak agar proses drawing diulang. Kali ini dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Gak cuma itu, PSSI juga bakal turun tangan langsung buat evaluasi penyelenggara acara yang bikin gaduh ini. Erick Thohir bilang, setiap level Liga, termasuk Liga 4, adalah bagian penting dari pembangunan sepak bola nasional yang lebih ya, kita ya apresiasi langkah PSSI untuk melakukan drawing ulang. Tetapi Pak, kalau hanya sekedar drawing ulang dan tidak ada tindakan tegas dari komisi teratas, dari pemegang hak prerogatif tertinggi di sepak bola Indonesia, PSSI lah. Terlalu panjang saya omong. Dari ketua PSSI-nya, exco-nya tidak tegas menindak oknum-oknum seperti ini. Ya, silakan dicatat apa yang saya bilang. Sampai kapanpun sepak bola Indonesia akan begini terus dan tidak akan kemana-mana, khusus liganya. Kalau orang-orang seperti ini tidak ditindak dan ya tidak dikasih batasan. Harusnya jangan hanya dikasih batasan, tetapi disanksi seberat-beratnya. Bila perlu ya tidak usah lagi bekerja di
federasi. Karena kan mencoreng sepak bola Indonesia. Harusnya seperti itu. Ya kembali lagi, kita cuma menyuarakan, kita cuma memberikan saran sesuai dengan apa yang ada di hati kita, bahwa kita cinta dengan sepak bola Indonesia. Ya tergantung PSSI-nya mau tidak. Kalau PSSI-nya tidak mau, ya percuma. Media Vietnam Soha.vn menyebut lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 berkat aturan FIFA, yakni menambah kuota negara Asia di Piala Dunia U17 dari 4 menjadi 8. Menurut media Vietnam tersebut, aturan baru FIFA itu turut membuat langkah negara-negara ASEAN untuk lolos ke Piala Dunia U17 jadi lebih mudah. Namun perlu diketahui bahwa ketika kuota Piala Dunia untuk Asia ditingkatkan menjadi 8, segalanya menjadi lebih mudah. Bagi sepak bola Asia Tenggara, Vietnam U17 berhak menyesal ketika pelatih Ronald dan timnya kehilangan kesempatan ke Piala Dunia karena kalah di menit ke-8. Nah, mereka bilang seperti itu karena Vietnam tidak lolos ke Piala Dunia. Coba mereka yang lolos ke Piala Dunia, mereka pasti ya troll kita habis-habisan. Timnas Korea Utara U17 diduga sengaja kebobolan oleh Oman di menit 90+8 pada laga pemungkas grup D Piala Asia U17 2025, sehingga seimbang 2-2 mengubah jalur pertandingan mereka di babak perempat final. Sebelumnya, Korea Utara memimpin 2-1 dan hampir dipastikan sebagai juara grup yang akan mempertemukan mereka dengan Korea Selatan, laga syarat tensi politik. Namun, gol telat Oman membuat mereka turun ke posisi runner-up grup, sehingga harus berhadapan dengan timnas Indonesia U17 sebagai juara grup C. Ya mau sengaja atau tidak sengaja, tetapi mereka sudah melakukan itu dan derby Korea akan terjadi nanti. Syarat politik memang ya, kita lihat saja nanti siapa yang akan masuk final. Apakah DPR Korut atau DPR kita? Salah, atau Korea Selatan. Indonesia U17 membuat dunia terkejut. Saat Vietnam hanya bisa main seri 3 kali. Bahkan Thailand yang katanya King ASEAN dibuat tak berdaya karena tidak satu pun meraih kemenangan dan harus puas nonton dari rumah karena gagal lolos Piala Dunia. Indonesia justru menyapu bersih semua lawannya dan tentu saja berhasil lolos ke Piala Dunia. Di pertandingan terakhir meskipun hasilnya sudah tidak menentukan apapun karena King Indo sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Afghanistan tetap jadi korban. Poin sempurna pun berhasil diraih. Kalau kata orang ini bukan sekadar menang, ini adalah pernyataan bahwa Indonesia memang pantas disebut King Asia. Jangan salah sebut ya, King Asia bukan King ASEAN. Nanti buzzer-buzzer 700 perak itu marah lagi. King ASEAN kok kalah, King Asia kok kalah 6-0. Santai, itu cuma bercanda saja. Intermezzo, jangan kalian simpan di hati. Santai lah. Menang di AFF itu kayak cinta pertama, manis di awal, tapi ujung-ujungnya nyesek. Kalian sadar nggak? Kutukan juara Piala AFF kayaknya makin nyata. Bukan cuma Indonesia yang pernah kena getahnya, sekarang timnas Australia U17 juga ikut-ikutan masuk jurang yang sama. Kemenangan di AFF itu emang enak di awal, tapi pas masuk Piala Asia, kayak mie instan tanpa bumbu, hambar. Coba kalian lihat, Kanguru muda alias timnas Australia U17 baru aja angkat Piala AFF U16 2024 kemarin. Lawan Thailand lumayan tangguh, menang adu penalti, rame-rame lari sambil peluk-pelukan, selebrasi gaya superhero, tapi pas masuk Piala Asia U17 2025 langsung menggap-menggap kayak ikan lele kehabisan oksigen. Ya, jadi sepertinya Piala AFF untuk kelompok umur itu seperti kutukan. Jadi jangan mau untuk jadi juara Piala AFF karena di Asia nanti tidak akan jadi apa-apa. Match pertama ditahan imbang Vietnam 1-1, masih bisa senyum dikit lah. Tapi match kedua habis dibabat Uni Emirat Arab 0-2. Sekarang mereka terdampar di dasar klasemen grup B, cuma punya 1 poin. Sedihnya setengah mati loh itu. Dan sekarang jadi dengan kata lain ya, Piala AFF ini ya seperti hama lah. Tidak bercanda. Piala AFF ini tidak penting untuk dimenangkan. Walaupun sebagian orang menginginkan Piala AFF. Tetapi jangan salah loh, kita untuk kelompok umur kita bagus untuk Piala AFF, apalagi U19 itu. Tapi sekali lagi di level Asia tidak bisa bicara banyak. Ya beda dengan U17 kita yang sampai dengan saat ini mereka masih yang terbaik untuk kelompok umur. Walaupun kemarin dibantai sih 6-0, tidak masalah. Intinya mereka semua sudah berjuang dan jangan terlalu berharap AFF karena kita sudah ada di Piala Dunia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita yang semakin hari semakin ada perubahan, walaupun di sisi lain masih ada gelap-gelapnya seperti liga. Semoga bisa diatasi dengan cepat itu supaya tidak ada lagi yang gelap-gelap di sepak bola Indonesia. Ya untuk timnas, level timnasnya bagus, kita harus akui itu, tapi untuk level liganya masih banyak yang harus dibenahi lah. Dan
Kita dukung terus timnas. Nanti bulan Juni akan bermain lagi lawan Cina, dan kita harapkan timnas senior bisa dapat hasil maksimal dan ya bisa mengikuti jejak langkah adik-adiknya, junior-juniornya yang sudah lebih dulu memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 nanti di Qatar bulan November, dan semoga timnas senior juga dapat hasil maksimal bisa lolos ke Piala Dunia. Keren itu kalau kita punya timnas masuk Piala Dunia itu. Walaupun banyak yang bilang belum pantas, banyak yang bilang belum layak, tetapi kalau timnas kita dari sana pasti sudah layak. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Thank you.